Puji Tuhan, saudara-saudari, kita bertemu di sesi yang keempat. Ini adalah sesi yang terakhir dari sidang perbauran kita. Dan semoga saudara-saudari selama 3 sesi yang terdahulu bisa mendapatkan banyak berkat. Dan di sesi yang terakhir ini, kami berharap bahwa perkataan Tuhan yang segar, yang menyuplai hayat, tetap bisa kita dapatkan. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa, saudara-saudari. Tuhan, kami syukur padamu Tuhan, kami sampai di sesi yang keempat ini, dan mohon sekali lagi Tuhan berbicara bagi kami. Kami ingin mengenal kehendak Allah, kami ingin berbagian di dalam kehendak Allah. Berkati pembicaraan Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan, berikan kami roh hikmat wahyu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudari, semoga kabar sore ini tetap sukacita. Dan juga kami juga mau mengingatkan buat saudara-saudari yang bersidang bersama-sama. Ada beberapa saudara-saudari yang kumpul di satu rumah bersama dengan beberapa kaum saleh, ataupun yang di balai sidang. Saudara-saudari, tetap kita menjaga protokol kesehatan. Kita harapkan bahwa setelah sidang ini selesai, semua saudara-saudari pun tetap sehat, ya kan, tidak terkena dampak daripada pandemi ini. Puji Tuhan. Saudara-saudari, sore hari ini kita masuk di dalam berita yang ke-7 mengenai kehendak Allah. Kalau saudara-saudari ada outline atau ada buku FKKP, maka kita bisa baca judulnya bersama-sama. Mari kita baca bersama. Mengambil gandar Tuhan, kehendak Bapa atas kita, dan belajar dari Dia untuk menemukan perhentian bagi jiwa kita. Nah, saudara-saudari, kita perlu memperhatikan beberapa hal di sini adalah, pertama di sini ada gandar atau kuk, ya. Kemudian ada kata belajar dari Dia, dan juga ada kata menemukan perhentian bagi jiwa kita. Nah, saudara-saudari, kemudian kita lihat di dalam Romawi yang pertama, yaitu di dalam Matius 11 ayat 28-30, ya kan? Ini ayat ini tertampang juga di slide. Kita akan baca bersama-sama. Marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Saudara-saudari, kita memang mengenal di dalam 3 sesi yang terdahulu bicara mengenai kehendak Allah. Nah, kita tahu bahwa kehendak Allah yang tertinggi, ya kan, di dalam akhirnya adalah Allah ingin menginginkan bahwa segala sesuatu ada di bawah kekepalan Kristus, ya kan, tetapi melalui gerejanya. Saudara-saudari, kita tahu selama ini bahwa kalau kita melihat di dalam hati Allah ada apa, pasti ada gereja. Itulah yang Allah inginkan, gereja sebagai tubuh dan Kristus sebagai kepalanya. Tetapi saudara-saudari, apakah kehendak Allah itu begitu memberatkan kita? Nah, sebenarnya kalau kita melihat, saudara-saudari, ya, ada banyak perkara di dalam dunia ini yang memberikan kita satu beban yang berat, bahkan yang menimbulkan letih dan lusuh. Coba kita lihat di dalam slide berikutnya. Saudara-saudari, saya memberikan gambaran saja. Jadi memakai beberapa gambar untuk memberikan kemudahan bagi kita. Bahwa di dalam dunia, saudara-saudari, hal yang memberikan kita beban yang berat, yang membuat kita bisa menjadi letih dan lesu, itu adalah, saudara-saudari, perkara, ya, hal yang baik. Bukan bicara mengenai perkara yang jelek, yang negatif. Bahkan dikatakan bahwa hukum Taurat atau peraturan agama, saudara-saudari, itu juga bisa menjadi satu yang memberikan hal yang berat bagi kita, ya kan, tuntutan-tuntutan agama. Bahkan saudara-saudari, jika tidak baik-baik kita di dalam Tuhan atau di melatih roh kita, bahkan ada banyak pengajaran di Alkitab yang begitu bagus, dan bagi kita bisa kita melihatnya sebagai satu aturan-aturan, ya kan, yang kita lakukan, aduh kok berat. Makanya kita seringkali dengar,
Aduh, saya tidak mau jadi orang Kristen lah, ya kan, karena saya belum suci, ya kan, karena saya belum kudus, saya masih banyak dosa, berat nanti meminta ini itu di dalam Alkitab. Saudara-saudari, apakah demikian memang begitu beratkah? Tetapi bisa menjadi demikian. Apa yang kita anggap baik, ternyata ya kan perintah-perintah Tuhan itu, loh kok berat sekali dilakukannya. Dan yang kedua, saudara-saudari, apa yang bisa membuat kita menjadi letih dan lesu dan berbeban berat di dalam jiwa kita? Tidak ada perhentian, yaitu mengejar apa yang bisa dikejar di dalam dunia ini. Pekerjaan kita, karier kita, pendidikan, dan segala hal. Cita-cita, impian kita di dalam dunia. Apakah itu tidak baik atau tidak boleh? Bukan demikian, saudara-saudari. Tetapi hal itu ya kan adalah salah satu yang memberikan kontribusi bagi kita untuk membuat kita menjadi letih, lesu, berbeban berat. Di dalam jiwa kita tidak ada perhentian. Jadi kita hari ini bicara mengenai kita melihat di dalam dunia ini ada banyak perkara yang baik, yang bagus, yang positif. Tetapi saudara-saudari, itu memberikan kontribusi di dalam jiwa kita menjadi berat. Tetapi saudara-saudari, kalau kita melihat slide yang berikutnya, ya kan, kita di sana melihat, lalu Tuhan Yesus mengatakan apa? Ya kan, kalau kita melihat lagi bahwa dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Ternyata Tuhan juga memberikan satu, ya kan, kuk gandar, ya kan. Dan Tuhan katakan pikul ini, ya kan. Dan dikatakan bahwa gandarnya itu menyenangkan. Kuknya beban Tuhan itu, ya kan, beban Tuhan itu pun ringan. Loh, ya kan, di dunia juga ada beban. Kok di dalam Tuhan juga ada beban? Tapi saudara-saudari, inilah yang Tuhan Yesus alami. Dia sebagai Allah yang menjadi manusia. Dia adalah sang manusia Allah. Di atas muka bumi, menempuh penghidupan, ya kan, memakai, memikul kuk yang Bapa berikan bagi dia. Tuhan Yesus sudah memiliki pengalaman ini. Dia sudah melalui ini. Karena itu dia bisa berkata kepada kita yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya apa? Yang tidak memiliki perhentian di dalam jiwanya. Yang terus banyak pergumulan hidup ini. Ya kan, tidak ada. Kita kadang merasakan saudara-saudari, ya kan, walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, ya kan, tetapi seringkali kita merasakan kok ya masih hidupnya berat begitu. Melihat pelayanan gereja pun kok sepertinya juga berat. Saudara-saudari, Tuhan mengatakan kita yang berbeban berat dan yang letih lesu datang kepada Tuhan. Ya kan, kalau datang kepada Tuhan mau dapat apa saudara-saudari? Tuhan bilang dia akan kasih kita perhentian. Ya kan? Perhentian ini didapat dari mana? Dari memikul, ya kan, kuk yang dipasang bagi kita, dan juga dari belajar kepada Tuhan yang sudah melewati peristiwa itu. Saudara-saudari, Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Kita kalau melihat slide yang berikutnya, apakah sih sebenarnya yang menjadi gandar atau kuk Tuhan itu? Gandar atau kuk yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah kehendak Bapa. Jadi saudara-saudari, hari ini kita tahu, yang kita bicarakan mengenai kehendak Allah, maka di dalam Matius pasal 11, inilah yang Tuhan katakan, kuk itu. Kuk ini akan dipasangkan kepada kita, diberikan kepada kita. Apa kuk ini adalah kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Saudara-saudari kita tahu, dia adalah gereja. Ya kan? Gereja sebagai apa yang Allah ingin dapatkan untuk menjadi tubuh bagi Kristus. Dan nanti akan terampung sempurna di dalam Yerusalem baru. Saudara-saudari, untuk perkara inilah, ya kan, hari ini kita mengenal bahwa beban ini atau kuk yang dipasang kepada kita ini, saudara, kita mengenal di dalam ekonomi Allah. Allah ingin mencapai perkara ini. Saudara-saudari, kalau kita melihat satu slide lagi berikut yang merupakan ilustrasi, ya kan, dari bagaimana keadaan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ya, kita sudah menempuh penghidupan gereja, tetapi kita masih merasakan seringkali, aduh, ya kan, kok pelayanan ini berat, kok di gereja banyak tuntutan ini, tuntutan itu.
Saudara-saudari, ada satu ilustrasi mengatakan, kalau kita sudah mengalami di dalam gereja, merasa bahwa pelayanan ini berat, gereja membawa begini, yang akan membawa kepada jalan demikian, rasanya sulit dilakukan. Saudara-saudari, maka boleh dikatakan, itu pasti bukan beban dari Tuhan, atau itu pasti bukan kuk Tuhan. Kuk yang Tuhan adalah dikatakan menyenangkan. Kalau kuk itu dipasang kepada kita, menyenangkan. Bebannya pun dikatakan ringan. Nah, kalau kita sudah mulai merasa berat, berarti kita tidak ada perhentian, saudara-saudari. Nah, kalau demikian, ini pasti ya kan kita melakukannya ada yang salah. Harusnya di dalam Tuhan ada perhentian. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengalami perhentian. Bahkan Dia adalah sang perhentian yang sejati itu. Kita melihat kembali, saudara-saudari, ya kan, di dalam Romawi yang kedua. Mari kita coba melihat, saudara-saudari. Romawi kedua, mari kita baca bersama-sama. Dalam Keluaran 31 ayat 12 hingga 17. Setelah catatan yang panjang mengenai pembangunan tempat kediaman Allah, ada pengulangan perintah untuk memelihara hari Sabat. Menurut Kolose 2 ayat 16-17, Kristus adalah realitas perhentian Sabat. Dia adalah kelengkapan, perhentian, ketenangan, dan kepuasan penuh kita. Saudara-saudari, di dalam Keluaran pasal 31, sebelum ayat 12 ini, yang bicara mengenai bahwa kita harus memelihara Sabat. Ya kan, di ayat 13 itu dikatakan, ya kan, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan atau tanda antara aku dan kamu. Saudara-saudari, sebelum ayat 12 itu, di ayat-ayat atasnya ada bicara mengenai masalah tabernakel dan segala perabotannya. Setelah di sana diuraikan, baru masuk ke dalam ayat yang ke-12 ini, Tuhan bicara mengenai Sabat. Lalu kenapa muncul sisipan demikian, saudara-saudari? Sekali lagi Tuhan mau mengingatkan, memang ya kan, tabernakel itu adalah gambaran daripada rumah Allah. Tetapi saudara-saudari, ya kan, bukan sekedar ya kan berpusat kepada semua liturgi yang kita katakan ya, aturan-aturan kurban atau segala macam yang dilakukan. Allah menginginkan supaya umat Israel itu memelihara Sabat, perhentian, ya kan, masuk di dalam perhentian Tuhan. Saudara-saudari, kita tahu hari ini ya kan, tabernakel itu adalah gereja. Saudara-saudari, inilah yang menjadi kehendak hati Tuhan. Di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa Tuhan juga menginginkan ada rumah, ada bait yang dibangun bagi Dia. Dan saudara-saudari, kita tahu bahwa bait ini di dalam perjanjian baru adalah gereja. Tetapi saudara-saudari, kita juga diingatkan sekali lagi, ya kan, bahwa pembangunan gereja yang merupakan isi hati Tuhan itu harus dimulai dengan kita mengalami atau menikmati Sabat. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru bagaimana kita memelihara Sabat? Ya kan, saudara-saudara, bukan pastinya Tuhan tidak meminta kita untuk tidak bekerja satu harian, ya kan, melakukan seperti Bani Israel, ya kan, tidak melakukan pekerjaan apapun juga. Tetapi saudara, prinsip Sabat adalah menikmati perhentian bersama dengan Tuhan. Menikmati Tuhan sendiri. Saudara, inilah perhentian, ya kan, artinya inilah kenikmatan. Ini bukan pekerjaan. Kita tahu di dalam perjanjian lama bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6, lalu masuk hari yang ke-7, Tuhan beristirahat. Hari ke-7 itu bagi Tuhan adalah hari perhentian, dan hari ke-7-nya Tuhan itu adalah hari pertamanya manusia. Dan manusia tidak diciptakan kemudian langsung bekerja bagi Tuhan. Tapi dia diciptakan, hari pertama manusia adalah menikmati perhentian bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari, inilah prinsip Sabat itu. Memang kita hari ini tahu, sudah dibukakan, Allah punya kehendak, ya kan, Dia inginkan gereja. Tetapi saudara-saudari, pembangunan gereja itu bukanlah karena kita punya kemampuan apapun juga. Bukan karena kita punya keterampilan apapun juga. Ada yang kita mengatakan, oh punya karunia, punya talenta, saya bisa berikan bagi gereja, melakukan ini, itu. Saudara-saudari, bukan.
ya kan, kita bisa terjebak ke arah sana, saudara-saudari. Dan itu sebenarnya perkara yang baik, kan? Kita melayani di dalam gereja dengan berbagai-bagai kegiatannya. Tetapi saudara, yang Allah inginkan adalah apakah kita mengalami perhentian dengan Tuhan. Saudara-saudari, ada hal yang menarik yang saya ingin kita perhatikan bersama-sama adalah di ayat yang ke-13 di dalam Keluaran pasal 31 ini. Dia mengatakan demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu. Tuhan mengatakan, kamu memelihara Sabat itu adalah peringatan antara aku Allahmu dengan kamu umatku. Saudara-saudari, kata peringatan di sini adalah tanda. Artinya apa, saudara-saudari? Pada Bani Israel harus ada satu tanda, ya kan, yang menyatakan bahwa Allah dengan umat Israel itu ada satu keesaan. Saudara-saudari, apa ini, saudari? Ya kan, bukan bagaimana umat Israel itu ya kan berjerilah luarannya, bukan. Allah menginginkan bagaimana mereka waktu memelihara Sabat itu menjadi satu tanda. Saudara-saudari, bagaimana di dalam perjanjian baru ini? Adakah kita adalah orang-orang yang berjeri lelah? Ya kan, orang-orang yang banyak melakukan berbagai-bagai hal di dalam gereja. Tetapi apakah di atas diri kita juga ada satu tanda? Tanda apa, saudara-saudari? Saudara-saudari, kita adalah orang-orang yang sudah di dalam gereja. Kita menempuh hidup gereja, kita mengasihi Tuhan. Tetapi saudara-saudari, tandanya, ya kan, kalau kita mengasihi Tuhan adalah harus memelihara Sabat. Tetapi Sabat ini bukanlah Sabat di dalam perjanjian lama, saudari. Sabat ini adalah seperti di dalam Kolose 2 ayat 16-17 katakan, Kristus adalah realitas perhentian Sabat, ya kan? Saudara-saudari, Sabat yang sejati itu adalah Kristus itu sendiri, ya kan? Perhentiannya mengalami. Saudara-saudari, karena itu maka, ya kan, di antara Israel dengan Allah, karena mereka mentaati hukum Taurat, melakukan apa yang hukum Taurat katakan, semua perintah yang Tuhan lakukan, maka di dalam diri Israel akan terlihat bahwa mereka betul-betul melakukan Sabat. Tanda itulah menyatakan bahwa mereka di dalam menggenapi rencana Allah, mereka terlebih dahulu memperhatikan persekutuan, keesaan dengan Allah. Saudara, di dalam perjanjian baru, ya kan, tanda Sabat ini harus juga ada pada kita. Bukan orang mendapatkan kita menjadi orang, waduh, aktif ya di dalam pelayanan ini, pelayanan itu. Hampir di semua pelayanan gereja mungkin kita ada di sana. Baik tidak, saudara-saudari, tidak ada salahnya. Kita bisa berbagai-bagai, tiap-tiap sidang kita pun ada. Tiap-tiap gereja punya agenda apa, kita pun ada di sana. Kita melakukan banyak kegiatan di dalam gereja. Tetapi, saudara-saudari, ketika orang menjamah kita, adakah mereka melihat ada tanda Sabat di atas diri kita? Apa itu? Orang bisa merasakan bahwa, ya kan, kita adalah orang yang esa dengan Allah. Kita adalah orang yang bersatu dengan Tuhan. Kita adalah orang yang menikmati perhentian bersatu dengan Tuhan. Kita adalah orang yang setiap hari, ya kan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudari, bukan Tuhan tidak mau kita bekerja, ya kan, melakukan berbagai hal. Sebab beban yang disebutkan itu, ya kan, itu adalah pekerjaan, saudari. Ya kan, cook itu adalah kehendak Bapa. Kalau ada kehendak, tidak ada actionnya, ya kan, bagaimana? Pasti ada. Allah memiliki satu kehendak. Dia nyatakan itu di dalam satu ekonominya, saudara-saudari. Ekonominya ini harus dilaksanakan. Dan saudara-saudari, hari ini kita di dalam gereja, ya kan, semua kegiatan gereja adalah untuk perkara ini. Tetapi saudari, kalau orang menjamah kita, bukan menjamah di atas diri kita, tidak ada tanda bahwa kita adalah orang yang menikmati perhentian Tuhan, maka saudara-saudari, sebenarnya kita menyalahi prinsip Sabat, prinsip di dalam melayani Tuhan. Harusnya adalah kita masuk di dalam perhentian Tuhan. Harusnya kita masuk di dalam menikmati Tuhan. Sebab itu adalah sumber kekuatan kita untuk melayani Tuhan. Saudara-saudari, ya kan, Tuhan Yesus adalah orang yang demikian.
Dia adalah manusia Allah. Itu saudara-saudari. Dia memikul kuk yang Bapa berikan, ya kan? Dan dia melakukannya. Dia memakai banyak waktu, saudari, untuk menikmati persekutuan. Kalau saudari baca di dalam Alkitab, di dalam keempat Injil, kita bisa melihat bagaimana setiap kali dia habis melayani, ya kan, kepada Bani Israel itu, ya kan, dia selalu punya waktu, ya kan, bagaimana lelahnya pun juga dia ada waktu bersekutu dengan Bapa. Saudari, itu adalah sumber, itu adalah kekuatan. Tidak melakukannya karena saya punya talenta, karena saya punya karunia, ya kan, karena saya punya keterampilan. Saudara-saudara, di dalam dunia kekristenan ada banyak sekali kita dapati ketika seseorang yang dianggap punya kemampuan secara lahiriah, dia sukses mungkin di pekerjaannya, di dunia, ya kan, untuk perkara-perkara yang baik, mungkin di perusahaannya, dan kita seringkali merekrut dia untuk ada bagian di dalam gereja. Secara pekerjaan luaran mungkin dia bisa, saudara. Tetapi saudara, yang Allah inginkan bukan itu dulu yang dijamah. Bukan berarti Tuhan tidak mau kita melayani perkara yang luaran. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah apakah kita menikmati Dia. Apakah ada tanda Sabat di dalam diri kita, di atas diri kita. Saudara-saudari, ini adalah apa yang Allah inginkan. Nah, saudara-saudari, banyak orang mengatakan kalau bicara bertemu dengan perkara kehendak Allah, wah, di berita 2 kita tahu kehendak Allah itu tinggi dan agung. Saudara-saudari, kalau kita bicara mengenai tinggi dan agung, wah, kita di dalam kita merasakan, wah, kehendak Allah itu begitu wah. Bagaimana kita bisa sanggup melakukannya? Tetapi Tuhan mengatakan, mari kepadaku, aku kasih kamu kuk ini. Kuk ini adalah kehendak Allah, kehendak Bapa, ya kan? Kupasang kepadamu menyenangkan, dan beban yang kuberikan ringan. Dari mana, saudara-saudari? Itu semua bisa terjadi kalau kita datang belajar kepada Tuhan. Karena ayat ini katakan, datang, belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut, aku rendah hati. Saudara-saudari, kalau kita mengandalkan kekuatan kita untuk melaksanakan kehendak Bapa yang agung, yang tinggi demikian, saudara-saudari, yang luar biasa itu, kita tidak akan pernah sanggup. Kita tidak akan pernah bisa. Bahkan, saudara, dengan kekuatan sendiri melakukan itu adalah menyalahi prinsip dari pekerjaan Tuhan. Tuhan ingin pertama-tama orang datang menikmati Dia. Karena itu bagaimana caranya, saudara? Datang kepada Kristus. Dia akan mengajari kita. Dia akan memimpin kita bagaimana supaya kita bisa melakukan kehendak Allah itu. Saudara-saudari, mari saya yang mengajak kita baca Romawi yang ketiga. Romawi ketiga mengatakan, gandar Tuhan, kehendak Bapa itu menyenangkan. Bebannya atau pekerjaan untuk melaksanakan kehendak Bapa itu ringan. Kita harus selalu melayani dengan beban dari Tuhan. Saudara-saudari, karena itu maka kita perlu menyediakan waktu. Saudara-saudari, di dalam gereja mendorong, saudara-saudari, kita harus memiliki waktu dengan Tuhan. Kita tiap hari bangun, kita penyegaran pagi. Ini perkara penyegaran pagi, perkara yang bertahun-tahun sudah kita dengar, dan itu anjuran yang terus-menerus, saudara-saudari. Lalu apa? Baca Alkitab. Lalu apa lagi? Berdoa. Lalu apa lagi? Bersidang. Saudari, ya kan, ada banyak perkara, saudari. Saudari, hari ini, ya kan, kalau kita mau menikmati Tuhan, kita perlu melatih roh kita. Kalau kita mau belajar dari Tuhan, melatih roh kita, dan kita perlu sediakan waktu menikmati perhentian Tuhan. Saudara, kita tidak bisa hanya karena saya hari ini mengikuti sidang perbauran mengenai topiknya kehendak Allah, mulai dari kemarin malam sampai hari ini masuk di berita keempat. Oh, saya sedikit agak dapat jelas mengenai kehendak Allah, ya Pak. Saudara, kalau sampai sana saja berhenti, saudara, kita tidak ada bagian apa-apa. Kita baru tahu. Tuhan bilang, mari datang, belajar kepadaku, ya kan? Supaya apa? Supaya apa yang kita tahu hari ini, saudara-saudari, yang kita dengar, kita mulai dapat sedikit mengenal itu, kita bisa ada bagian di dalamnya. Saudara, kita harus minta supaya kita mengenal kehendak Allah dan kita bisa ada bagian di dalamnya. Kita perlu datang kepada Tuhan. Karena itu, saudari, mulai hari ini, ya kan, sediakan waktu.
Saudara-saudari, sediakan waktu, nikmati perhentian. Lewat mana? Lewat firman, saudara-saudari. Ya kan, datang kepada firman. Menikmati firman di pagi hari, penyegaran pagi. Mungkin saudara-saudari, ya kan, saya sudah lama. Mari sekarang, mulai hari ini, mulai besok, lakukan kembali. Pembacaan Alkitab kita, saudari. Aduh, bolong lama. Tahun kemarin waktu akhir tahun sudah berjanji, tapi sini bolong lagi. Lakukan, saudari. Jangan tunggu ke tahun 2021. Hari ini mulai besok atau mulai malam ini, lakukan kembali. Menikmati lagi firman Tuhan. Saudara, kita harus sediakan waktu. Kita harus ya kan masuk ke dalam waktu itu. Tidak bisa hanya ada kedambaan. Kita harus minta, kita harus sediakan waktu. Kita harus punya, ya kalau mau ada yang memakai FKKP, pakailah ini. Ada yang sudah masih pakai pelajaran haid, pakailah. Artinya apa? Sudah harus menikmati. Ya kan? Menikmati porsi firman Tuhan. Saudara-saudari, kita tidak cukup hanya kita menyeru nama Tuhan saja, tapi itu harus dilakukan. Kita perlu makanan yang solid juga. Untuk menikmati Tuhan lebih dalam, kita perlu firman. Doa baca firman. Kita bukan saja sendirian, kita perlu kaum saleh lain. Kita perlu di dalam sidang-sidang menikmati lebih kaya lagi. Saudara-saudara, itulah kita menikmati perhentian. Kalau hari ini sidang-sidang gereja kita, ya kan mungkin ya kan longgar-longgar, saudari, kita mari pulihkan kembali. Ada banyak hal, saudari, ya kan berbagai-bagai bentuk kita bisa pakai untuk kita menikmati Tuhan. Prinsipnya adalah kita harus datang kepada Tuhan lebih dulu. Kekuatan yang dari Tuhan itu menjadi modal bagi kita untuk melakukan pekerjaan pelayanan di dalam gereja bagi perampungan kehendak Allah. Saudara-saudari, hari ini apa yang paling bisa membangun gereja, saudara-saudari, ya kan? Yaitu perkataan firman. Saudara-saudari, bukan berarti urusan-urusan itu tidak penting, saudara-saudari. Tetapi ketika kita datang menikmati perhentian dengan Tuhan, maka kita adalah menjamah Tuhan lewat firman-Nya. Firman yang Tuhan suplai bagi kita, ya kan, mendatangkan ketenangan, damai sejahtera di dalam jiwa kita. Membawa kita masuk di dalam keesaan dengan Tuhan dan menikmati Tuhan sebagai perhentian kita. Saudara-saudari, ya kan, apa yang kita nikmati, itulah yang kita salurkan, saudara-saudari. Pembangunan gereja, ya kan, bukan bagaimana agenda dan program gereja ada. Bukan itu, saudara-saudari, utamanya. Tetapi adalah berapa banyak kita menikmati Tuhan, mengalami Dia sebagai perhentian kita. Dan saudara-saudari, apa yang kita nikmati, inilah yang kita salurkan penuh dengan beban, ya kan, baik kepada kaum saleh, baik juga kepada mungkin teman Injil. Saudara-saudari, contoh beban ini ya, kan dikatakan bebanku ini ringan. Beban itu seperti demikian, saudara-saudari. Kita ini kalau disuruh menginjil, gereja minta, ayo kita memberitakan Injil. Tapi kita merasa bahwa terhadap si A, saya nggak ada beban. Ya kan? Bukan saya tidak bisa nginjil, tapi saya nggak ada beban. Tapi coba, kepada orang tua, oh iya ya, pada keluarga sendiri, kita saking takutnya binasa. Ya kan? Orang tua memang keras. Kita seringkali dengar orang tua keras sekali. Injil berkali-kali tidak mau. Tetapi begitu beroleh selamat, dia langsung bersaksi. Saya 30 tahun berdoa bagi orang tua, dan sekarang beroleh selamat. Kenapa bisa tahan 30 tahun berdoa? Kenapa menginjil kepada teman? Nggak bisa, katanya. Tapi kenapa untuk orang tua terus mau 30 tahun? Ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun. Itulah beban, saudara. Ya kan? Yang Tuhan taruh dan kasih bagi kita. Hari ini, saudara, kalau kita mau melayani Tuhan, mau berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, pertama, saudara, kita perlu satu prinsip. Datang belajar kepada Tuhan. Dia adalah perhentian kita yang sejati. Jangan terbalik, saudara-saudari. Jangan melakukan pekerjaan dulu, pelayan dulu, sebelum kita datang menikmati Tuhan. Kalau saudara-saudari hari ini ya, saya menjadi orang di dalam gereja begitu aktif melakukan ini dan itu. Tetapi sebenarnya, saya sudah lama tidak punya waktu untuk menikmati Tuhan. Saudara-saudari, inilah ketika kita dengar berita demikian, datang kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, saya ini letih, lesu Tuhan. Beban ini berat, saudara. Saudara-saudari, kalau tidak menikmati Tuhan, menghadapi apapun juga akan memberikan beban yang berat. Sekalipun itu kita melakukan pelayanan di dalam gereja, saudara-saudari. Ya kan? Jangan bilang lagi di dalam dunia, tantangannya begitu banyak merongrong kita. Saudara-saudari, prinsip yang pertama yang harus kita ingat adalah harus prinsip sabat. Tuhan mengenali miliknya
yaitu dengan tanda sabat di dalam dirinya. Yaitu apa? Orang-orang yang menikmati Tuhan sebagai perhentiannya. Orang-orang yang menomorsatukan, yang mengutamakan, menikmati Tuhan lebih dulu, baru kemudian bekerja bagi Tuhan. Saudari, perkataan kalimat ini sebenarnya, ya kan, Saudara Watchman ini pun berkata demikian toh, orang yang mau melayani Tuhan, yang akan mau bekerja bagi Tuhan, harus pertama-tama membiarkan Tuhan bekerja di atas dirinya. Sudah, saudari, menikmati sahabat Tuhan adalah membiarkan Tuhan mendispensikan dirinya, menggarap dirinya ke dalam diri kita. Tapi saudari, bagaimana jalannya? Sediakan waktu. Ada Alkitab, ada FKKP, ada PH, ya kan? Harus sediakan waktu. Ada jamnya, saudari. Kita tidak bisa, hari ini saya mau nanti mau baca Alkitab, mau penyegaran pagi, mau berdoa, tapi tidak ada waktu tertentu, selamanya tidak bisa. Hari ini jahat, saudari. Banyak musuh merebutnya. Puji Tuhan, kita hari ini sudah mendengarkan. Saudara-saudari, marilah kita kembali. Semua kita perlu kembali bertobat di depan Tuhan. Ya kan, kita ingin yang pertama-tama adalah mengambil Tuhan sebagai perhentian kita. Baru dengan demikian, saudari, kita ada bagian di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam merampungkan apa yang menjadi kehendak atau hasrat hatinya. Saudara-saudari, kita akan memasuki berita yang ke-8. Saudara Eko sebentar akan menyampaikan, kita akan melihat satu perkara yang penting dan begitu praktis bagaimana kita bisa ada bagian di dalam kehendak Allah ini. Tuhan berkati kita. Amin.